This is Magda Class. Let's talk and relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi pada podcast SMK Negeri 2 Purbalingga. Ini adalah podcast kedua setelah yang pertama adalah podcast bersama dengan Bapak Kepala SMK Negeri 2 Purbalingga. Ya, untuk podcast kedua ini saya tidak sendiri tentunya. Saya ditemani oleh Bapak Taufik Izari selaku Wakil Kepala di bidang kurikulum. Ya, kurikulum tentunya kita akan berbicara tentang bagaimana belajarnya. Karena di podcast pertama juga disampaikan tentang PTM secara garis besar, secara general saja. Dan kali ini mungkin akan lebih detail lagi, lebih rinci lagi oleh sang ahlinya yaitu Bapak Taufik Izari selaku pakar kurikulum. Mungkin yang pertama ya Pak, untuk PTM ini sebenarnya untuk siapa saja sih Pak yang bisa mengikuti PTM? Oke, yang pertama kita bicara tentang rule ya. Jadi memang mau tidak mau kita masih di dalam kondisi pandemi, maka PTM ini pun harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Yang salah satunya adalah bahwa peserta dari PTM ini yang dikatakan masih terbatas itu hanya maksimal diikuti oleh 30% dari siswa SMK Negeri 2 Purbalingga. Sedangkan siswa SMK Negeri 2 Purbalingga total dari kelas 10 sampai kelas 12 itu 1.600-an lebih. Oleh karena itu untuk peserta itu maksimal adalah di 576. Itu di maksimalnya. Oleh karena itu dan kebetulan sekali ini untuk tahun ini kelas 3 sedang prakrin, sedang PKL, maka untuk kepesertaan nanti adalah siswa kelas 11 dan kelas 10 gitu. Oke, karena kita hanya 30%, artinya hanya sepertiganya ya Pak dari jumlah sekian 1.600 sekian ya, yaitu 576 ya Pak. Iya. Itu maksimalnya. Kemudian apakah kelas 10 dan 11 semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk berangkat Pak? Iya. Yang pertama kesempatan tentunya sama, cuma kita atur. Nah, kita atur secara bergiliran. Artinya yang pertama nanti tetap di kelas 10 dan kelas 11. Cuma yang mengikuti proses pelajaran tatap muka di minggu pertama nanti adalah diikuti oleh separuh dari kelas tersebut. Misalkan kelas 10 TKR 1, maka separuhnya yang separuh ke bawah maka mengikuti di minggu pertama. Kemudian separuh kedua yang ke atas itu mengikuti di minggu kedua, dan itu akan berulang dan berulang itu. Tetapi ada satu syarat penting yang harus menjadi titik poin bahwa siapa yang wajib atau harus datang ke sekolah. Nah, yang harus datang itu adalah memiliki syarat. Yang pertama, dia harus dalam kondisi sehat dulu. Nah, yang pertama sehat. Kalau tidak sehat, ini jangan sekali-kali coba untuk datang ke sekolahan. Jadi memang yang diizinkan datang, tadi syaratnya dia harus sehat dulu. Kemudian yang kedua, memiliki izin dari orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, ini jangan datang ke sekolahan. Yang ketiga, ketika datang ke sekolahan, patuhi protokol kesehatan. Itu syaratnya. Jadi syarat untuk datang ke sekolah mengikuti PTM di SMK Negeri 2, syaratnya dia harus kondisi sehat. Yang kedua adalah memiliki izin dari orang tua, dan yang ketiga dia harus mematuhi protokol kesehatan itu. Ya, artinya tidak serta-merta memang yang sudah absen 15 awal dan 15 akhir itu berangkat semua. Tidak, tapi mereka punya persyaratan gitu ya Pak. Iya, yang membuat mereka bisa lolos untuk bisa berangkat gitu ya. Ya. Kemudian terkait dengan jadwal pembelajaran Pak, karena katanya kan untuk PTM ini hanya 2 jam saja di sekolah. Kemudian yang
Vkon itu sampai jam 11. Dari jam 8 sampai jam 11 itu pengaturannya akan seperti apa, Pak? Nanti ini ya, untuk proses pembelajaran, untuk penjadwalan yang jelas tadi dalam 1 minggu nanti hanya ada 20 jam pelajaran yang itu nanti akan kita ekuivalenkan atau kita kita sesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran yang ada di kelas tersebut. Jadi contoh misalkan pelajaran matematika misalkan di jadwal seharusnya dia 4 jam. Maka bisa jadi karena hanya ada mereduksi jadwal tadi yang jumlahnya banyak itu menjadi hanya 2 jam saja, 2 jam real, maka nanti paling hanya ketemu di dalam satu tatap muka itu ya paling hanya setengah jam, 1 jam pelajaran. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pada intinya adalah semua pelajaran nanti akan diberi kesempatan untuk tatap muka. Cuma waktunya yang berbeda-beda. Kalau kebetulan jadwal produktif itu panjang, pasti akan ketemunya panjang. Tapi yang jadwalnya yang sedikit paling hanya ketemunya di 1 jam pelajaran. Itu untuk jadwal. Jadi semuanya nanti akan terbagi secara utuh untuk seluruh mata pelajaran. Ya, artinya seluruh mata pelajaran memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti PTM, untuk mengadakan PTM. Ya, kemudian bagaimana sinkronisasinya terkait dengan misalkan nih Pak, ini kan yang 15 awal itu sedang PTM. Nah, kemudian 15 terakhir di kelas itu otomatis dia sedang Vkon harusnya. Nah, itu apakah di jam tersebut misalkan jam 7 sampai jam 8 itu dengan mapel yang sama atau seperti apa, Pak? Nah, ini kita menggunakan mekanisme blended ya. Jadi blendednya ada 2 model. Jadi blendednya yang pertama adalah blended, ada pelajaran yang secara langsung tatap muka di sekolah, ada yang pelajarannya secara asinkron. Jadi yang berada di rumah mempelajari sendiri materi yang diberikan berupa video-video, kemudian itu dijadikan media pembelajaran, proses seperti itu. Itu jadi blendednya yang pertama itu. Jadi satu ada yang siswa yang sebagian praktik atau mengikuti kegiatan di sekolah, kemudian yang kedua dia mengikuti pembelajaran secara asinkron berada di rumah. Atau yang kedua ada yang model blendednya ini langsung live. Nah, ini jadi ada bagi guru yang memang sudah siap. Nah, itu nanti bisa jadi separuh pelajaran live berada di sekolahan, lah yang satu live menggunakan media. Nah, itu bisa terfasilitasi seperti itu. Ini tetapi bagi tidak semuanya ya, tidak semuanya menggunakan metode blended yang kedua ini. Tapi yang paling penting adalah nanti akan diberikan kesempatan praktik yang sama. Nah, jadi contoh misalkan di kelas A ini, nah di kelas A nanti separuhnya nanti masuk di tahap pertama. Nah, di minggu pertama dia masuk praktik dan seterusnya. Maka nanti yang separuh nanti di materi yang sama pun akan ketemu berada di sekolah. Tapi dia sudah mempersiapkan tambahan materi yang tambahan materi yang tidak bisa disampaikan secara langsung karena memang waktunya sangat terbatas. Oleh karena itu kurikulum yang dipakai adalah memang yang esensial tadi. Jadi kurikulum yang dipakai esensialnya apa? Yang khusus yang ingin ditampilkan di situ yang tidak bisa diwakili oleh Vkon. Contoh misalkan, saya mau anak itu ngecek klep misalkan, maka dia harus pegang klepnya sendiri secara langsung. Lah itu seperti itu yang tidak bisa secara Vkon kan tidak bisa. Kalau Vkon biasanya kan hanya melihat saja. Jadi siswanya tercenderung pasif. Dari sini ada keaktifan yang memang harus tubuhkan di situ, harus dimunculkan karena praktik rata-rata seperti itu. Ya, itu nanti akan dikemas, dipilah-pilah mana yang bisa diberikan pada saat tatap muka. Nah, itu jadi tidak semuanya nanti akan diajarkan di situ. Kalau semuanya yuk, karena waktunya sangat pendek tadi, nah itu pasti tidak bisa. Itu maka metodenya ada 2 konsep tadi ya. Ada 2 macam blended ya. Iya. Mungkin ada
teman-teman kita juga ataupun siswa-siswi kita juga yang belum paham dengan blended, Pak. Iya. Blended itu apa, Pak? Blended, iya. Blended itu istilahnya campuran ya. Jadi kalau misalkan kalau mungkin anak-anak TPHP sering ketemu dengan blender ini ya untuk mencampur itu ya. Nah ini juga sama. Ini blended itu adalah campuran beberapa metode yang dijadikan satu. Intinya di situ. Jadi kalau yang satu mungkin live, guru memberikan demonstrasi secara langsung. Nah ini yang satu cukup melihat video. Itu kan ada dua metode yang berbeda. Ya, sama-sama dijelaskan tetapi dengan metode yang berbeda. Itu aja sih sebenarnya. Blended itu adalah pembelajarannya dikemas dengan berbagai macam jenis metode pembelajaran. Gitu. Baik dengan adanya blended artinya tugas-tugas yang disampaikan di Vicon ketika bukan Vicon juga mungkin ya. Atau bisa juga Vicon di blended yang kedua ya. Model blended yang kedua. Tugas-tugas yang ada di asinkron gitu ya. Iya. Sebelum ke asinkron itu apa, Pak? Itu mungkin beberapa juga belum tahu ini. Ya istilahnya tak langsung lah. Tak langsung gitu ya. Tidak tak langsung lah. Jadi pembelajarannya memang tidak secara langsung kita berikan. Kalau yang tatap muka tadi kan langsung ya. Kemudian Vicon itu langsung. Jadi pembelajarannya langsung. Tetapi kalau yang asinkron itu pemberitaannya seperti petugasan, anak diberikan materi, belajar secara mandiri. Ya itu yang pembelajaran yang asinkron seperti itu, atau dikasihkan video tetapi melihatnya tidak secara langsung, artinya ada jeda antara yang menyampaikan dengan yang menerima, itu ada perbedaan waktu. Wah itu. Oke gitu ya. Asinkron itu artinya tidak langsung gitu ya. Kalau sinkron itu secara langsung, yaitu dengan video conference yang biasa kita lakukan. Oke, menyambung yang tadi ya Pak, terkait dengan asinkron. Kalau asinkron ini kan kita misalkan guru memberikan tugas pada saat guru ini sebenarnya juga sedang mengajar saat PTM. Apakah tugas ini juga wajib dikerjakan oleh yang ikut PTM juga nantinya, Pak? Tugas kan bisa macam-macam ya. Jadi model tugas itu macam-macam. Bisa dalam bentuk kuesioner, bisa dalam bentuk kegiatan. Nah, contoh misalkan kita cukup dengan memberikan tugas kegiatan. Misalkan siswa yang berada di sekolahan ini memperoleh materi tentang katup, misalnya mekanisme katup. Maka yang di rumah itu mempelajari mekanisme katup. Kan sama. Yang satu secara langsung, yang satu asinkron. Sama-sama mempelajari. Tapi ketika berbicara tentang tugas yang sifatnya kuis, ya berarti semuanya tetap harus mengerjakan. Tinggal metode gurunya yang mau membuat seperti apa. Mau ditunggulah secara langsung kah? Maukah misalkan kita buat dengan metode online misalkan pengerjaannya. Jadi semuanya tetap mengerjakan kalau sifatnya yang kuis tadi. Tetapi ketika yang berbicara tentang asinkron yang sifatnya pemberian materi, nah ini yang materinya tadi itu. Jadi yang satu mungkin penugasannya secara langsung ketemu berada di sekolahan, tugas. Kemudian yang satu tugasnya adalah mempelajari, menyimak, kemudian sampai memahami. Ketika nanti tinggal gantian ketemu praktik, ya dia bisa. Nah, blendednya di situ. Ketemu asinkronnya di situ. Ketemu menjadi sinkron, kita berada dalam satu kondisi sama-sama paham, cuma metodenya yang berbeda. Ya. Jadi pada intinya ya, pertama bergantung pada gurunya masing-masing. Apakah dia akan penugasan secara untuk kegiatan ataupun kuis gitu ya Pak. Yang artinya semua siswa memiliki kewajiban yang sama untuk mengerjakan gitu ya. Betul. Bukan berarti ketika mengikuti PTM tidak mengerjakan yang ada di Teams gitu kan Pak. Betul. Jadi semuanya memiliki tugas dan ininya masing-masing lah, ininya sama. Jadi yang di tim itu ya dikerjakan semuanya. Jadi rule-nya di situ. Ya, baik. Kemudian terkait dengan absensi, Pak. Absensi untuk misalkan ada yang izin untuk yang PTM, akan seperti apa, Pak? Oke, untuk izin seperti masih sama ya. Jadi secara prosedur memang
kita bisa mengantarkan surat izin itu ke sekolah. Itu satu. Kemudian yang kedua, bisa juga kita kemarin sudah membuat skema bahwa surat izin itu bisa dikirimkan via form ya. Jadi melampirkan surat, di-scan atau difoto, dikirimkan ke sekolah. Itu adalah prosedur untuk perizinan. Jadi kondisinya seperti apa, dan nanti bisa mengizinkan, atau bisa juga secara langsung menghubungi wali kelas kah, secara langsung, tetapi suratnya tetap harus dilampirkan ke form yang sudah ada itu. Proses perizinan seperti itu. Baik, artinya memang harus selalu komunikasi dengan wali kelasnya ya Pak. Betul. Kemudian untuk yang PTM juga, bagaimana komunikasi dengan wali kelasnya terkait dengan trackingnya? Katanya ada tracking untuk siswanya gitu Pak. Iya. Kalau kemarin itu kan semua siswa masih tergabung di dalam grup WA. Dan nanti yang masuk, nanti ketika proses pulang itu silahkan share lokasi lah. Jadi share lokasi bahwa dia nanti akan titik poinnya di rumahnya di mana, nah itu nanti akan terpantau. Jadi dia sudah sekarang perjalanannya kemana. Nah itu biar tidak, oh ini ternyata dia berhenti di jalan, sedang berkerumul di mana. Nah seperti itu. Itu kita bisa akan terkontrol. Nah nanti kemungkinan akan kita lacak. Nah akan kita tracking, coba kita lacak. Oh anak ini sebenarnya banyak yang bergerombol di tempat tertentu, maka apalagi dalam satu kelas, oh ini ternyata kok anaknya pada ngumpul di tempat tertentu. Nah ini mungkin ada tim selidik nanti yang akan mencari di lingkungan itu. Seperti itu untuk trackingnya. Ya artinya dengan share point atau share lokasi ya. Iya. Lokasi dengan maps, kita bisa melacak anak ini sebenarnya mampir kemana aja gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya terkait dengan kewajiban daripada siswa itu kan siswa kita harus mencuci bajunya setiap hari Pak. Jadi setelah pulang sekolah mereka harus mencuci baju. Ini bagaimana dengan misalkan di daerah tersebut hujan terus Pak dan gak kering besoknya Pak? Okay. Mereka harus pakai apa Pak? Kalau memang terpaksa tidak punya seragam yang lain ya jelas yang penting pakai pakaian rapi lah ya. Jadi ketika sudah seragam yang dipakai itu belum jadi ya paling tidak pakai batik, jangan sampai pakai kaos. Dan juga satu titik poin tadi untuk berangkat ke sekolah nanti silakan satu, yang pertama gunakan seragam. Kemudian yang kedua jangan lupa SMK Negeri 2 punya model cukuran rambut yang 321. Nah itu silakan bagi anak-anak yang belum potong, silakan potong rambut dulu biar rapi datang ke sekolahan, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oh yang cantik nggak kelihatan biasanya pakai jilbab. Rata-rata seperti itu. Jadi pakai dengan menggunakan rambutnya dipotong rapi, kemudian pakai seragam. Yang ketiga adalah pakai sepatu ya, pakai sepatu. Jangan pakai sandal datang ke sekolahan. Untuk sementara mungkin sepatunya ya kalau bisa sih hitam. Sepatu yang dipakai sepatu hitam. Ya, artinya dari sekolah pun memberikan toleransi gitu ya Pak terkait dengan seragam. Jadi kita memberikan solusi ketika memang tidak bisa kering di hari selanjutnya. Ketika hari Senin harus pakai OSIS, hari Selasa harus pakai OSIS misalkan, dan hari Selasanya belum kering gitu kan. Nah itu masih bisa menggunakan pakaian yang lain, yang penting rapi, sopan. Ya minimal batik gitu ya Pak. Oh ya. Satu lagi yang karena kan kita sering praktik ya. Sering praktik. Nah untuk pakaian yang pada saat praktik itu silakan jangan dipakai dari rumah. Jangan pakai dari rumah, terutama kalau nanti dipakai di rumah nanti sampai sini sudah terkontaminasi virus, nanti nggak bisa ganti. Nah kan mendingan kan dipakai pada saat akan praktik. Nah ketika saat akan praktik dimulai itu dipakai. Kalau sudah selesai ya kita lepas kembali, ganti dengan pakaian yang lain sehingga masih dalam kondisi tidak tercemar ya. Kemungkinan tidak ada virus karena di situ semuanya dalam kondisi steril seperti itu. Jadi nanti besok masih bisa dipakai. Karena kalau menggunakan di tempat-tempat yang khusus itu memang kita harus menggunakan alamat
pakaiannya untuk melindungi diri lah, pakai wearbox seperti itu. Itu kalau sudah punya. Kalau sudah belum punya ya mau dikata apa. Kalau memang ternyata seragamnya belum ada, tidak punya ya tetap menyesuaikan lah. Intinya di situ. Baik, itu tadi terkait dengan PTM. Mungkin itu sih Pak, kalau secara detailnya gitu ya Pak. Kita sudah membahas terkait dengan jadwal, terkait dengan bagaimana tugas dari siswa, kemudian bagaimana seragam siswa, kemudian bagaimana absensinya, dan bagaimana ketika izin. Dan saya pikir pun sudah jelas ya untuk terkait dengan PTM teknisnya seperti apa gitu. Untuk selanjutnya mungkin kita harus komunikasikan dengan wali kelasnya. Bagaimana wali kelas ini bisa menjadi sumber informasi kepada siswanya. Ya mungkin jika ada siswa yang bertanya terkait dengan teknis PTM-nya, mungkin hal-hal khusus yang lain atau kasus-kasus yang mungkin belum sempat kita bahas gitu ya Pak. Pada kesempatan kali ini mungkin bisa ditanyakan kepada wali kelasnya. Oke, itu ya. Jadi ininya gini. Nanti itu surat secara resmi akan kita berikan ke wali kelas. Informasi-informasi yang lain juga akan kita berikan ke wali kelas terkait dengan penjadwalan, kemudian nanti pakai seragamnya seperti apa. Nanti akan kita share kepada wali kelas untuk diberitahukan kepada siswa untuk yang mengikuti jadwalnya kapan, seperti itu. Kemudian seperti misalkan prosedur ketika datang sampai ke parkiran, sampai parkiran kemudian dia harus kemana, jangan berkerumpul, langsung menuju kelas, cek suhu dulu dan lain sebagainya. Itu prosedur-prosedur yang nanti akan kita share dalam video yang lain ya. Jadi mungkin akan kita sosialisasikan dalam model yang lain. Nanti misalkan prosedur kita berada di sekolah itu seperti apa, dari berangkat sampai pulang lagi itu seperti apa. Nah ini mungkin nanti kita akan bicara lebih detail itu di kesempatan yang lain tentang hal itu. Mungkin juga untuk yang video itu kita juga sudah ada sebenarnya Pak. Iya, di YouTube yang simulasi itu Pak. Iya. Jadi simulasi nanti bisa kita lihat lagi, bisa teman-teman lihat lagi, kemudian bisa anak-anak lihat lagi apa saja yang harus dilakukan gitu ya. Betul. Ketika ada di sekolah, dan jalurnya mana saja gitu. Ada jalur hijau, ada jalur merah gitu kan. Ya, yang jelas memang ada petugasnya di setiap posnya ya Pak, insya Allah ya Pak. Iya, nanti karena ini jumlahnya sangat banyak ya, sangat banyak, mungkin kita akan berada di titik-titik tertentu untuk mengontrol itu. Jadi kita kontrol, tidak seperti yang kemarin pada saat simulasi selalu ditunggui dengan termogan di depan pintu kelas ya. Tapi kalau ini mungkin hanya di titik-titik tertentu ya, sehingga ketika nanti kita cek, yang penting terkontrol, dia tidak menimbulkan kerumunan, kemudian tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk menimbulkan terjadinya penularan. Itu seperti itu. Kita kontrol di situ. Kemudian biasakan dengan lewat jalur yang tepat. Itu yang penting. Nah, kita sudah ada budaya di dalam di industri itu jalannya kan punya rule sendiri ya. Jadi jalur untuk jalan kaki, untuk sepeda motor, untuk kendaraan yang lain kan ada jalur sendiri. Itu juga di SMK juga akan menjadi miniaturnya perusahaan, sehingga jalannya pun kita sesuaikan dengan rute-rute yang ada, yang posisinya kita untuk jalan kita di mana, seperti itu. Mengikuti rule yang ada lah. Ya, oke. Dan itu semua insya Allah sudah disiapkan oleh sekolah ya Pak. Iya. Ya, tinggal kita taat disiplin gitu ya. Dan disiplin ini sebenarnya bukan untuk menyulitkan gitu loh, tapi untuk tujuan menyelamatkan kita semua. Betul. Untuk kesehatan kita semua. Betul. Untuk kebaikan kita semua. Tidak ada yang merugikan, tapi ini justru menguntungkan kita semua gitu loh. Ya, mungkin itu saja Pak. Iya. Ada lagi Pak? Sudah cukup. Mungkin itu untuk proses PTM ini ya. Jadi sebenarnya ada satu informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan AKM. Jadi di SMK Negeri 2 nanti di periode September itu nanti akan ada asesmen nasional yang berbasis kompetensi.
Itu nanti berbarengan dengan proses PTM yang ada itu. Nanti mungkin ada mekanisme sendiri yang memang perlu kerjasama bersama, intinya di situ. Tapi pada intinya yang terdaftar sebagai peserta AKM atau peserta ANBK itu nanti jangan khawatir, tidak perlu takut terkait dengan pelaksanaannya. Ikuti saja. Yang penting malah Anda datang ke sekolahan, mengikuti tes itu dengan baik, dipersiapkan dengan baik, sudah cukup. Dan itu tidak berpengaruh pada diri Anda. Hanya berpengaruh pada masa depan, menjadi istilahnya titik nol kita untuk melangkah seperti apa. Apakah sebenarnya kita sudah mampu apa belum sih bertahan hidup di era yang seperti ini, yang sudah istilahnya kalau saya mengatakan kacau balau seperti ini. Kondisinya pandemi, kompetensinya semakin lama semakin rendah karena pembelajaran juga semakin sedikit. Lah ini salah satu mengukur potensi yang ada pada diri kita. Itu kira-kira sudah mampukah kita untuk survive di abad 21 ini. Siap. Untuk survive gitu ya. Iya, betul. Ya, jadi untuk yang AKM juga September ya, Pak? Iya, September. Oh, luar biasa ini. Double. Tapi sampelnya tidak banyak. Hanya 45 siswa. 45 ya? Iya, betul. Dari 1.600. Dari 1.600 diambil 45, nanti tambah 5 cadangan. Nanti yang dari 45 ini misalkan ada yang terpaksa tidak bisa hadir, terpaksa sekali tidak bisa, maka bisa digantikan dari 5 tadi. Ya. Gitu. Oke. Ya, jadi ya tidak perlu takut gitu ya, Bang? Iya. Ini bukan ujian nasional kok, tapi ini hanya tolak ukur saja. Betul. Ini untuk memetakan pendidikan di sekolah tersebut seperti itu. Seperti apa? Harapannya nanti kalau sudah terpetakan akan dilakukan perbaikan. Nah, mutunya diperbaiki, outputnya juga prosesnya kita perbaiki. Kemudian nanti otomatis kita akan output dan outcome-nya pasti diharapkannya menjadi baik. Kira-kira seperti itu. Amin. Itulah untuk sistem pendidikan di Indonesia. Ya, amin. Ya, mungkin seperti itu. Ini sudah 27 menit ya. 27 menit. Ternyata sudah lama. Target kita 20 menit sudah selesai ya, Pak. Iya, betul. Oke, mungkin itu saja. Ya, kami mohon maaf bila banyak kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan membantu kita semua. Seperti itu, Pak. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is Magda Class. Let's talk and relax.